Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 212111349 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3J. Dari mata kuliah fikih siasah saya mengambil atau mengangkat dan akan membahas dua tema, yakni yang pertama kategori hukum dalam Islam, dan yang kedua, kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Langsung saja, yang pertama kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum dalam Islam ini ada 3. Yang pertama ada syariah, yang kedua fikih, dan yang ketiga hukum syariah. Saya akan membahas yang pertama dulu, yakni syariah. Menurut istilah syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Sementara itu, menurut penulis studi Islam, Mana Al-Qadhon, yang menyebut syariah sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Syariah juga disebut sebagai adn atau agama dan al-milah. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Nah, selanjutnya di sini ada 3 cakupan atau hal-hal yang membedakan syariah dengan fikih maupun hukum Islam. Yakni yang pertama, syariah itu bersifat fundamental, luas, dan cakupannya lebih luas dari fikih maupun hukum Islam, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Yang kedua, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah sehingga berlaku abadi dan tidak dapat diganti-gantikan seperti fikih. Fikih itu kan dapat digantikan karena fikih merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para manusia. Dan yang ketiga, syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam dan hanya ada satu. Jadi syariah itu hanya ada satu dan tidak dapat digandakan maupun ditambahkan. Selanjutnya ada fikih. Fikih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Jika menurut Abu Zahroh dalam kitab Usul Fikih, ia menyatakan arti fikih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dan berdasarkan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa fikih bukanlah hukum syariah itu sendiri, melainkan fikih adalah interpretasi terhadap hukum syarah. Mudahnya ilmu fikih tidak untuk memudahkan kita dalam mempraktikkan kaidah-kaidah konkret dalam Al-Quran. Dan di sini terdapat 4 seperti syariah. Fikih juga terdapat 4 cakupan atau hal-hal yang membedakan dari syariah maupun hukum Islam. Yakni yang pertama, fikih ini bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Jadi jika tadi saya katakan syariah itu fundamental dan cakupannya sangat luas, jika fikih
itu terbatas, cangkupannya hanya kecil dan hanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia atau amaliyah, hal-hal yang bersifat amaliyah. Yang kedua, fikih merupakan karya manusia dan sangat dimungkinkan mengalami perkembangan zaman. Ini juga merupakan salah satu perbedaan dengan fikih dengan syariah. Jika tadi dikatakan syariah adalah murni dari Allah dan Rasulullah, jika fikih ini adalah karya manusia dan sangat dimungkinkan akan mengalami perkembangan zaman. Jadi fikih ini insya Allah akan mengikuti perkembangan zaman. Jika syariah itu abadi dan tidak dapat dirubah, jika fikih ini dapat berubah-ubah seiring berkembangannya zaman. Karena fikih ini juga merupakan karya-karya atau pemikiran pemahaman dari manusia. Yang ketiga, yakni fikih berjumlah banyak. Mengapa berjumlah banyak? Karena merupakan pemahaman manusia, seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih. Seperti yang kita tahu teman-teman semua. Mengapa fikih itu ada banyak? Karena fikih ini merupakan dan lahir dari hasil pemikiran manusia. Jadi sangat banyak, sangat beragam fikih ini. Dan seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri mempunyai 4 mazhab yang kita yakini. Dan itu merupakan bukti bahwa fikih ini sangatlah beragam, sangatlah banyak. Seperti itu. Dan yang keempat, ada fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Baik, saya kira untuk fikih ini sudah paham ya. Saya lanjut ke poin yang ketiga, yaitu hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara ketentuan dan ditegakkan oleh penguasa. Jika syariah tadi hal-hal yang mengatur tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah, dan fikih tadi merupakan hal-hal yang membahas tentang amaliyah manusia. Nah, di sini hukum Islam itu mengatur tingkah laku atau norma-norma manusia dalam hidup bermasyarakat. Konsep hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Seperti itu. Selanjutnya akan saya bahas mengenai materi yang kedua, yakni yang berjudul Kedudukan Fikih Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam. Menurut Wahab Al-Zuhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia, yakni yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Nah, fikih siyasah memainkan peran penting di dalam hukum Islam. Jadi fikih siyasah ini juga sama pentingnya dari fikih-fikih lainnya. Dikarenakan
Fikih siyasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami, fikih siyasah mempunyai kedudukan penting dalam posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dan dalam pemikirannya merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan fikih siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Sekian materi yang telah saya buat mengenai fikih siyasah. Sebelumnya saya mohon maaf atas mungkin banyak kekurangan yang terjadi di dalamnya. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.